Waterset bogeys 13550, Angels 16, heading 340. Okay. Israel pada 20 Januari 2022 lalu berhasil melakukan uji coba sistem rudal antibalistik Arrow 3. Rudal menghantam target yang terbang di luar atmosfer bumi. Kepala Organisasi Pertahanan Rudal Israel, Moshe Patel, mengatakan uji coba ini untuk menguji sejumlah kemampuan terobosan dari sistem pertahanan rudal yang segera dapat digunakan oleh Angkatan Udara Israel. Terobosan itu terutama di bidang algoritma, yakni cara sistem mendeteksi ancaman yang masuk dan menghitung lintasan peluncuran untuk pencegat. Boaz Levi, Presiden dan CEO Israel Aerospace Industries yang memproduksi Arrow 3, mengatakan pengujian melibatkan dua rudal untuk membidik satu target yang sama. Disebutkan saat radar dari sistem Arrow mendeteksi target, kemudian dia mengirimkan data ke sistem manajemen tembakan yang menganalisis data dan merencanakan intersepsi. Setelah rencana selesai, dua pencegat Arrow 3 ditembakkan ke sasaran dan mereka menyelesaikan misi mereka dengan sukses. Levi mengatakan peluncuran dua pencegat itu disengaja dan direncanakan sebelumnya, bukan karena salah satu rudal gagal menembak jatuh target. Dia mengatakan dua pencegat memiliki dua misi yang berbeda dalam latihan. Mereka memiliki dua jalur penerbangan yang berbeda untuk menembak jatuh target yang sama. Arrow 3 saat ini merupakan sistem pertahanan rudal jarak jauh paling canggih Israel. Arrow sendiri telah mengalami perjalanan panjang dan sempat gagal di pengembangan awal. Arrow adalah sistem pertahanan ketinggian sangat tinggi. Senjata ini juga menjadi salah satu sistem pertahanan rudal balistik ketinggian tinggi pertama di dunia yang digunakan dalam pertempuran sebenarnya. Israel memutuskan untuk mengembangkan Arrow karena ingin memiliki sistem pertahanan rudal yang lebih baik daripada MIM-104 Patriot Amerika. Pengembangan dimulai pada tahun 1986 dengan didanai dan diproduksi bersama oleh Israel dan Amerika Serikat. Pada tahap awal pembangunan, beberapa sumber menyebutkan 80% dana yang dibutuhkan disediakan oleh Washington. Pengembangan didorong karena selama lebih dari setengah abad Israel telah mengalami banyak perselisihan dan harus bekerja keras melindungi wilayah yang diperolehnya. Negara-negara sekitarnya seperti Suriah dan Arab Saudi juga telah memperoleh sistem rudal balistik taktis yang membuat Israel semakin gelisah. Pada tahun 1990, Arrow 1 lahir. Rudal ini terutama digunakan sebagai alat verifikasi teknis eksperimental. Selama periode 1990 hingga 1993, rudal Arrow 1 diluncurkan lebih dari 10 kali dari berbagai platform baik darat dan laut. Dari jumlah itu, hanya 2 hingga 3 peluncuran yang berhasil. Namun Israel tidak menyerah. Hingga kemudian Irak menembakkan 39 rudal balistik jarak menengah Scud ke Tel Aviv dalam Perang Teluk 1991 dan melukai sejumlah orang. Meskipun Amerika Serikat mengerahkan sistem rudal permukaan ke udara Patriot di Israel untuk mencegat dan mencapai hasil tertentu, Israel percaya bahwa Patriot masih memiliki banyak kekurangan. Perang Teluk ini mendorong Israel mempercepat proses penelitian sistem Arrow. Karena ukuran besar dan kemampuan manuver yang buruk dari Arrow 1, Israel memutuskan untuk membatalkan desain sebelumnya dan membuat banyak perbaikan pada desain rudal baru. Pada tahun 1994, rudal Arrow pertama yang didesain ulang dan disebut sebagai Arrow 2 lahir. Dibandingkan dengan Arrow 1, rudal baru ini membuat 3 peningkatan. Pertama, ukurannya diperkecil dengan panjang total berkurang dari 10 meter menjadi 7 meter. Yang kedua, mengubah pencari inframerah Arrow 1 menjadi pencari inframerah ditambah radar aktif. Ini sangat meningkatkan akurasi. Yang ketiga adalah meningkatkan daya. Jangkauan rudal meningkat menjadi 2 kali lipat dari rudal Arrow 1. Pada 30 Juli 1995, uji terbang pertama rudal Arrow 2 dilakukan dan berhasil. Setelah itu, beberapa uji terbang dilakukan untuk mengumpulkan data yang digunakan untuk uji coba intersepsi target. Pada 20 Agustus 1996, tes intersepsi pertama Arrow 2 berhasil dilakukan. Dalam uji terbang kedua, rudal tersebut berhasil mencegat rudal Arrow 1 dengan penampang radar dan muatan yang mirip dengan rudal Scud. Pada tahun-tahun berikutnya, Arrow 2 melakukan banyak tes intersepsi yang sukses. Selanjutnya, pada 14 Maret 2000, Israel secara resmi mengumumkan operasional sistem pertahanan rudal Arrow 2.
Sistem Aero 2 terdiri dari trailer peluncur rudal, radar peringatan dini dan kontrol tembakan, manajemen tempur serta sistem komando, kontrol dan komunikasi. Satu sistem bisa melindungi area dengan radius 10 km. Kemampuan pertahanan awal sistem ini adalah lintasan balistik dengan jangkauan 1.500 km. Rudal memiliki radius pembunuhan 50 meter dari hulu ledak fragmentasi yang dibawanya. Pada tahap awal dan pertengahan penerbangan, panduan menggunakan inersia yang bisa dikoreksi di tengah jalan. Sementara pada fase akhir, panduan menggunakan pencitraan inframerah dan pencari radar aktif. Radar aktif digunakan untuk intersepsi ketinggian rendah dan panduan inframerah digunakan untuk intersepsi ketinggian tinggi. Rudal menggunakan roket 2 tahap dan setiap tahap mengadopsi teknologi kontrol vektor dorong. Penyalaan tahap kedua dari pencegat Aero 2 dapat ditunda. Ini menjadikan pencegat dapat menggunakan panduan inersia antara tahap pertama dan kedua untuk melakukan intersepsi ketinggian rendah. Ketinggian minimum pada pencegatan model ini adalah 10 km. Setelah mesin sekunder dimatikan, kecepatan bisa mencapai 2,5 km per detik dan ketinggian intersepsi tertinggi yang dapat dicapai adalah 90 km. Ini menunjukkan pencegat memiliki kemampuan intersepsi berlapis ganda di atmosfer. Desain asli rudal adalah untuk menghadang target dengan cara hit to kill. Tetapi jika itu tidak mungkin dilakukan, maka fuse kedekatan akan meledakkan rudal yang mengirimkan hulu ledak fragmentasi untuk terbang ke target. Kendaraan peluncur pencegat Aero 2 mengadopsi trailer tipe L3 buatan Israel Aerospace Industries. Kendaraan peluncur dapat digunakan di jalan yang berkualitas rendah dan memiliki kemampuan mobile yang tinggi. Kotak peluncuran dilengkapi dengan 6 pencegat Aero 2 yang diluncurkan secara thermal. Satu target dapat dicegat hingga 3 pencegat Aero 2 dan waktu reload adalah 1 jam. Kendaraan peluncuran dikerahkan secara terpisah dari pusat kendali tembakan dengan jarak maksimum 100 km. Sistem menggunakan radar Green Pine buatan Elta Company yang melakukan tugas pencarian, penargetan, dan pengendalian tembakan jarak jauh dari rudal. Radar dapat memindai ke segala arah dan dapat melacak puluhan target secara bersamaan dalam jarak 500 km. Menurut laporan, Green Pine dapat melacak target dengan kecepatan hingga 3 km per detik dan dapat memandu pencegat hingga 4 meter dari target. Israel tidak berhenti di sini dan terus meningkatkan Aero 2. Pengembangan kemudian melahirkan Aero 2 Blok 5. Varian ini memiliki kemampuan untuk mengkoordinasikan perintah dengan tautan data dan bahkan Aero 2 dapat dikendalikan oleh radar ANTBY-2 dari sistem THAAD dan Aegis milik Amerika. Kemudian pada tahun 2008, Israel meluncurkan pengembangan rudal Aero 3. Varian ini beroperasi pada kecepatan yang lebih tinggi, jangkauan yang lebih luas, dan pada ketinggian yang lebih tinggi daripada Aero 2. Pencegatan dilakukan ketika rudal balistik terbang di luar angkasa. Sistem ini memiliki kemampuan anti-satelit. Aero 3 juga bukan jadi terminal akhir dari sejarah rudal ini. Kementerian Pertahanan Israel telah memulai pekerjaan awal tentang apa yang dapat berkembang menjadi Aero 4. Boaz Levi, Presiden dan CEO Aerospace Industry, mengatakan terlalu dini untuk menyebut upaya Aero 4. Namun demikian dia mengakui studi desain sedang berlangsung untuk pencegat masa depan yang akan memperluas kemampuan di luar Aero 2 dan Aero 3. Pada awal 2021, Israel mengungkapkan bahwa pengembangan pencegat Aero 4 sedang berlangsung dan sistem tersebut disiapkan untuk mampu mencegat rudal kelas hipersonik. Demikian sahabat Jejak Tapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapa.com dan www.flightjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon. Like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. Hey, thank you guys. Appreciate it.